sekutu dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu tadi salah satunya jin, ya, yang mendampingi umat Islam. Kita lihat bentar. Ya. Roh-roh setan yang mendampingi umat Islam. Ini roh-roh jahat ini. Ya. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Kemarin kan Mbak Intan cerita ada yang gara-gara ditunjukkan surganya oplok itu. Mereka marah karena apa? Mereka nggak tahu isi Qurannya. Betul. Bahwa di sana itu nanti dalil, mereka nggak tahu isi dalilnya karena mereka tidak pernah ditunjukkan dalil yang tertulis sebenarnya. Ya, bahwa di sana itu nanti pecah perawan, ya, ngaceng 70 tahun. Coba, mereka banyak yang nggak tahu, ya. Setiap jam bisa melahirkan. Itu dalil-dalil, kita nih ngomong sesuai dalil. Permasalahannya sekali lagi, yang fanatik, yang ngotot jadi Islam sampai hari ini nggak pernah baca dalil-dalil itu permasalahannya. Makanya begitu Mbak Intan bernarasi, saya bernarasi panas. Seolah-olah menghujat. Karena apa? Karena mereka menerima doktrinal tentang Islam ini semua yang benar. Semua yang indah, yang baik itu yang mereka dengarkan dari ulama-ulama dan ustadz bajingan ini. Ya, gitu loh. Mereka nggak mungkin masuk di akal mereka bahwa nanti disuruh oplok, nggak ada, karena mereka nggak tahu, mereka nggak baca. Ya, setiap jam bisa melahirkan. Dalil-dalilnya kan sudah ada itu. Nah, kalau setiap jam melahirkan berarti kan oplok terus. Sedangkan hewan aja, Nggak berhenti, hewan kan? itu nggak mungkin setiap jam bisa melahirkan loh. Ya. Nah, ini biar kalian tahu. Cerot. Telur kalian digoreng plok. Apa? Nah ya, apa bedanya dengan ayam broiler? Betul nggak? Ayam petelur itu loh, Kak. Ya kan? Iya. Ayam petelur, tahu nggak? Nah, kalau ayam mungkin bisa, karena ayam tuh tiap hari kan bisa bertelur dia. Nah, makanya mungkin nanti jadi ayam, kan? Nah, sekali lagi, mereka itu karena mereka tidak tahu apa-apa, karena jadi imannya, ingat ya sekali lagi ya, imannya mereka tumbuh selama jadi Islam itu cuman mendengarkan apa? Ceramah ustaz. Imannya tumbuh bukan membaca arti terjemahan Quran huruf Arab itu, makanya begitu. Ya. Pokoknya kalau ada tulisan Arab itu kata-kata suci apa segala macam. Sementara yang tertulis apa? Boleh berbagi kelamin, loh. Ya. Boleh menikahi ibu kandung, loh. Makanya mereka masih terkurung dalam keislaman itu karena mereka tidak tahu makna arti dari huruf-huruf Arab itu. Ya. Pasti kepanasan lah. Ya, katanya sudah oten. Tapi akhirnya seperti yang disampaikan Kak Intan tadi. Cerot katanya kan gawat. Emangnya mau ngapain coba? Gawat juga Kak Intan ini. Makanya ini kita nggak sudi karena kita udah tahu kita nggak tertarik sama surga kalian. Ya, nggak tertarik sedikit pun, meskipun saya ditinggal sama siapapun terus cuman ada itu, nggak tertarik saya, ya, nggak tertarik. Apa bedanya kalau cuman surga kayak begitu sama di dunia, ya, nggak usah ada pertobatan, ya, wong di sana legal kok, ya kan.
Ngapain? Gak tertarik saya dengan surga ngaceng harus melayani 70 tahun laki-laki. Hah? Ngapain? Itu Kan bukan penyiksaan, surga. betul nggak, Kak? Itu makanya itu bukan surga, itu penyiksaan, tempat penyiksaan. Bisa bayangin nggak? Nggak tahu ya, coba tanya Pak Putih. Pak Putih, orang kalau titiknya berdiri 1 jam itu sakit nggak? 1 jam ya? Sama Umar bin Khattab aja, Kak. Oh ya Pak Umar, coba nih jauh-jauh. Pak Umar monitor. Monitor Kak Mbak Intan, Marsha. Mbak Intan sambil disiapkan dalil bahwa laki-laki itu nanti di jannah atau di kebun nanti itu ya loloknya ngaceng 70 tahun. Ya. Bener kali. Coba Bang Jaka jawab jujur. 1 jam atau 1 Sebagainya. jam Jadi gimana? jadi kapal selam aja. Kalian nggak ada yang larang kalau ikut kapal selam. Iya, kita nggak ributin kalian, tapi kalian bilang kalian apologet, atau masih punya 14 cem-cemak, bahaya. Ujungnya kayak Kak Intan bilang tadi, gitu-gitu ceret-ceret-ceret, wah bahaya Kak Intan. Nggak ikutan saya Kak. Oke, Bang, ini belum Ya, dijawab sama laki-laki ini di Be. atas ini. Ya mending itu ditinggal di sini sendiri. Coba tahan dulu. Saya mau dengar dari perwakilan laki-laki. Beneran daripada Menurut di Anda. surga kayak Bukonoan. Coba Pak Jaka, menurut Anda, Kak Marsha. ya, kalau ular kadek Anda yang di celana itu berdiri 1,5 jam, enak apa sakit? Ya 1 jam lah, jangan 70 tahun lah Kak Marsha. Kalau 1 jam masih bisa diinilah. Kalau misalkan lebih dari 1 jam, 2 jam, gimana menurut Anda? Berdiri terus ya, berdiri ya. Sudah kemeng kayaknya. Kan yang perlu Menderita dilakukan lah, Kak. juga Kak Marsha. Coba, Sebagai lelaki saya menderita loh, 1 jam aja berdiri terus, ke kiri susah, ke kanan susah, maju kena tembok, mundur ada yang kesenggol. 1 jam masih bisa dikondisikan mungkin ya Bang Putih ya. Tapi kalau 70 tahun kayak janji manisnya surga mereka itu, aduh, saya kalau ngerembuk bicara surga mereka itu malu untuk mengatakannya Kak Marsha. permasalahannya begini ya. Pak Jaka, Pak Ya, Jaka, Bang Putih. kalau di tempat tidur begituan aja 1 jam, saya kira orang kewalahan, Pak. Ya kalau ada pasangan kan 1 jam. tetap Apalagi- itu. Bisa lah, mungkin dikondisikan bisa kalau 1 jam ya. Kalau 70 tahun bayangkan Bang Putih. Ngeri Nguaceng kali. terus, berdiri terus. Lah kata apa nggak jebol itu, ha? Ya, itu terlalu nggak masuk akal itu. Siapa yang tertarik? Nah mereka ini nggak mikir, Gila, ya. pokoknya ngacang 70 tahun. Coba bayangin. Hah? Bukan seneng tapi nyiksa Kak perasaan. Lisa ini. Si, Jerman, tak kiriman Kak Lisa. tak Ini bacakan silakan. Sunan Ini- Ibnu ini Majah kiriman dari Kak Lisa 4328. loh. Ibnu Majah 4328. Ini kiriman dari Kak Lisa ya. Ini dari Belanda. Coba. Mana tahan dia berdiri terus 1 jam? Mana tahan nggak? Ular kadut itu berdiri 1 jam, Pak. Nggak tahan. Ya. Tak Paling bacakan hebat ya, 15-20 menit udah. 15-20 Iya. menit sudah cerat-cerot. Oke, tahan dulu Pak Putih. Ini mau dibacakan dalilnya sama Mbak Intan. Silakan Sunan Mbak Intan. Ibnu Majah dulu 4328 telah menceritakan kepada kami Hisham bin Khalid al-Ashraq Abu Marwan Ad-Dimashqi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari ayahnya dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga, sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Nah ya,
Coba bayangin ya, 70 memang asli bidadari, yang 2 itu perempuan bajingan. Betul nggak dari neraka? Ya termasuk lonte, ya kan? Termasuk apa itu? Hah? Ya Apa-apaan. benar. Dua Coba. itu lon. Betul. Ya. Ini mereka, ya itu tadi, kalau kita bernarasi ini, mereka kan apa? Nggak pernah tahu dalil yang dibacakan Mbak Intan tadi. Coba mereka sudah diungkapkan di pengajian tentang surat-surat atau dalil yang dibacakan Mbak Intan. Pasti mereka akan berpikir kalau masih ada pikiran yang jernih, kan gitu. Oh iya ya, laki-laki itu semua untuk laki-laki kan? Nggak mungkin itu ayat itu buat perempuan. Hah? Kak Mau Marsha, kates-katesan. Sebentar, tahan dulu. Sini ya. Tahan Transfer dulu, ke sini teman-teman. datanya ya biar di screenshot. Sebentar, tahan dulu ya, Kak sambil Marsha. Mbak Intan ini. Iya Pak. Bahkan istilah telur ceplok tuh saya baru tahu itu terinspirasi dari surganya Unjrim loh. Banyak telur yang bunyi plok 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 di sana toh, ditancapkan tuh bunyi plok 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 plok. Telurnya tancapkan lagi bunyi plok plok. Iya. Jadi istilahnya telur ceplok itu baru tahu saya ini. Serius. Coba. Dalil itu, teman-teman, dalil itu ya punya 72 bidadari, yang 70 bidadari asli, yang 2 penghuni neraka. Itu kan semua untuk laki-laki. Ya kan? Makanya saya tuh bingung gitu kan. Ini perempuan-perempuan Islam ini mau nyari apa di sana? Sementara mereka tidak digunakan sebenarnya. Tidak berharga. Ya. Karena semua untuk laki-laki. Allah menyayangi laki-laki Islam. Ya. Nggak ada itu Allah menyediakan ya 70 ya laki-laki yang berlolok gede. Nggak ada dalilnya itu. Kalau ustazah bilang nanti akan disediakan ya bidadara itu bohong, itu nggak ada dalilnya ya. Itu ada Kak Marsha itu. Jangan khawatir ibu-ibu, itu ada ya. Kacau. Tapi kalau saran saya mendingan kayak Nora jadi lonte, karena nanti pasti dapat pasangan yang laki-laki yang masuk. Itu kan bener kan? Ya. Jadi lonte aja, siapa tahu nanti jadi bidadari karena 2 kan dari neraka. Iya toh? Betul nggak? Ya. Itu loh. Mengajarkanku di surga penis nggak pernah loyo, vagina selalu rapat. Ini ajaran apa gitu nih? Nah ini kan pasti porno. Itu bilang Alkitab porno. Kalau yang kamu baca tentang yang di kupingmu porno itu himbauan. Ya. Makanya bacanya habis. Kalau kita kan baca yang langsung tertulis. Ya. Nanti nggak luyu. Perempuan rapet. Hah? Itu. Makanya kan sebenarnya mereka itu sedang diarahkan kepada kebinasaan. Ya. Karena sedang diarahkan ke alam pikiran yang lebih rendah daripada binatang. Betul nggak, Kak? Betul. Adam Hawa aja terjatuh kok akibat tahu itu. Makanya kan sebenarnya hal yang harus dihancurkan di dalam diri kita itu hasrat seksual itu. Karena manusia itu terjebak dalam kedagingan, otomatis sangat sulit untuk menghancurkan itu. Makanya kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus, supaya kita berhikmat ke dalam Roh Kudus, masuk terus meninggikan kesadaran kita menuju pikiran Kristus. Ini teman-teman cara supaya kita ini nafsu seksualnya itu berkurang dan mungkin Mbak Intan lanjut dulu ya. nanti Lanjut sama dulu ya. sekali hilang. Lanjut Makanya dulu, Mbak kenapa Intan. para rasul itu kan tidak memikirkan hal-hal seks itu, betul nggak, Kak? Yes, Rasul betul. Paulus tidak menikah juga ya, Yohanes nggak menikah juga. Karena tadi ketika orang ini naik frekuensi pikirnya menuju kesadaran Kristus, pikiran Kristus, itu tidak punya hasrat lagi seperti itu. Nah, Yesus Kristus ini sedang menarik kita menuju ke pikiran Kristus itu, supaya hasrat seksual kita ini hancur, supaya kita tidak memiliki hasrat seksual. Karena hasrat seksual ini adalah
alam pikiran yang dimiliki juga oleh binatang. Itu teman-teman. Jadi kalau ada oten masih bernafsu ini dan itu, diperbaiki ya. Masuklah ke dalam Roh Kudus terus dan terus dan terus supaya ini lama-lama hilang. Ya, makanya kalau Intan ini lebih suka mengajarkan pikiran untuk menuju ke pikiran alam pikiran Kristus, karena ketika kita pikirannya naik ini dengan sendirinya, ya, yang tadi alat kelamin itu dengan sendirinya itu nggak ada lagi itu dengan sendirinya teman-teman. Maka minta bimbingan Roh Kudus untuk membuat jiwamu naik menuju ke pusat kesadaran, ke pikiran Kristus, supaya hasrat seksual itu hilang dan kamu bisa merdeka. Karena salah satu penyebab penderitaan yang dalam itu adalah hasrat seksual. Ingat teman-teman, para psikopat ini, ya terus killer apa sih, pembumbun berantai, itu selalu mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Itulah teman-teman ya. Makanya kundalini itu, yang meditasi kundalini, itu justru membangunkan hasrat seksual. Maka disebut membangunkan si ular. Ya teman-teman, kita harus hancurkan itu. Seperti para rasul itu. Ya, seperti contoh utamanya ya jelas Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini kok ajaran ini malah dibawa ke dalam, masuk ke dalam ajaran yang selangkangan terus. Yang menyatu justru dengan hasrat binatang. Mau jadi apa nanti di jurang maut? Kalau bukan tidak jadi binatang, karena hanya binatang. Ya, yang puas-puasan itu, melampiaskan hasrat. Ngeri. Ya, teman-teman. Ngeri sekali. Silakan Kak Marsha. Kak. Halo. Ya, makanya kalau Intan kan ngajari bagaimana supaya manusia itu memiliki pikiran Kristus, itu kan dengan mengalihkan perhatian itu ke musik-musik yang lembut, itu berdiam diri dalam Tuhan terus, itu kalau dilakukan terus teman-teman, masuk ke dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus membawa jiwa kita naik ke pusat kesadaran atau peniel, di mana dulu Yakub bisa bertatap muka dengan Allah. Ya, minta sama Roh Kudus, karena kalau kita sendiri, usaha kita itu nggak akan mampu teman-teman. Ya, minta ke Roh Kudus untuk membimbing jiwa kita naik kepada pusat kesadaran. Nanti seluruh hasrat kau yang buruk dan jahat itu hancur. Itu yang harusnya dilakukan noten-noten ya. Ketika manusia itu masih ada jahatnya, itu berarti belum hancur itu. Ya, kekuatan iblis itu belum hancur dalam dirinya. Maka jalan satu-satunya memang meminta kepada Roh Kudus untuk membimbing jiwa kita menuju pusat kesadaran, yaitu peniel, ya, di mana Yakub itu bertatap muka dengan Allah. Nah, pusat kesadaran kita inilah atau peniel inilah yang harus terbuka sehingga tidak ada tabir lagi antara kita dengan Allah kita, seperti yang Yakub alami di Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Itu yang harus dilakukan oleh Oten, membuka pusat kesadaran, menyatu dengan Bapa. Ya, teman-teman. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, karena Roh Kudus di hati. Nah, minta Roh Kudus di hati kita itu untuk membimbing jiwa kita. Makanya segenap jiwamu, terakhir itu akal budimu, karena peniel ada di sana, di akal budi kita. Nah, ketika peniel terbuka, kamu masuk ke hadirat Allah sepenuhnya, disitulah semua kejahatan dan keburukanmu itu hancur lebur, teman-teman. Tidak ada lagi kamu itu punya niat jahat, tidak ada lagi kamu itu punya hasrat seksual. Kamu jadi manusia merdeka seutuhnya. Ya, di dalam Kristus Yesus itu, teman-teman. Ya, itulah yang dikatakan sebagai pada saat itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan aku di dalam kamu. Penyatuan seutuhnya, teman-teman. Ya, sehingga yang berkuasa atas dirimu itu sepenuhnya adalah Allah sendiri. Ya, kamu pun tidak berkuasa atas dirimu, tetapi Allah sepenuhnya yang mengambil alih dirimu. Ya, teman-teman.
silakan lakukan itu aja. Nah kalau oten masih hasrat seksual, serot sana, serot sini, ya plak-plok sana sini, berarti itu ya kebinasaan juga nantinya. Karena tergantung dengan alam pikiran kita. Ya, apakah alam pikiran kita bisa lepas dari seluruh nafsu rendahan itu atau tidak? Makanya yang perlu diperhatikan itu adalah alam pikiranmu. Makanya kan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Terakhir itu akal budimu, pikiranmu, alam pikiranmu. Maka bukalah itu peniel. Ya, itu Intan ajarkan nih. Berhikmat. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, tutup pintu. Berdoa. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu meminta Roh Kudus membimbing jiwamu. Nah, supaya jiwamu naik ke kesadaran tinggimu, yaitu peniel, pusat kesadaran, supaya kamu menyatu sepenuhnya dengan hadirat Allah. Ya teman-teman, itu yang harus dilakukan mulai sekarang supaya kamu tercerahkan. Supaya tidak ada pertikaian lagi. Masing-masing kenalilah dirimu sendiri. Supaya tidak ada pertengkaran atau perdebatan lagi. Supaya tidak ada kebencian lagi. Ya, supaya tidak ada penderitaan lagi teman-teman. Intan ajarkan itu ya, mulai nanti malam lakukan, nanti malam coba lakukan, atau nanti siang atau ketika kalian itu ada waktu lah ya, karena Allah itu tidak tergantung ruang dan waktu ya. Jadi nanti dicoba berdiam diri dalam Tuhan, ya masukkan seperti Tuhan ajarkan, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran, lalu tutup pintu, ya kan begitu kan? Menyendiri berhikmat. Menyendiri, Nah, betul Kak Intan, iya betul. menyendiri berhikmat, hening, lalu masuk ke dalam hati, sebutlah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kan begitu ajaran Tuhan nih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu minta ke Roh Kudus, Roh Kudus, izinkan aku, ya, menuju kepada hadirat Bapa, menuju penielku. Itu supaya aku tidak ada lagi, yang ada hanya Kristus sepenuhnya hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Baru kamu di situ tercerahkan. Baru kamu Emang beda mengerti. Memang beda Mbak Intan sama ajaran Mama. Kalau Mama ajarannya Iya apa tuh. ya? Masuk, tutup pintu, tapi buka celana. Itu ajaran Mama. Makanya di surganya sana kan Berarti iya larinya urusan keplok-plok lagi ya Kak Marta. Iya, plok-plok itu tadi. Emang Plok-plok. beda, ya. Sampai apal nih oplok-oplok ini orang. Nabi Mamat. Bisa lah ngomong lagi aku. Dilakukan ya teman-teman ya. Nanti Parah, teman-teman Bang, praktekkan parah. ya. Nanti teman-teman praktekkan ya. Nanti semua persoalan teman-teman selesai. Benar. Ketika Intan ditanya, Intan aku punya masalah berat. Tidak ada masalah berat di dalam Tuhan. Nggak ada. Ya bahkan hukum alam mengatakan seperti ini Kak Marsa. Intan katakan ya. Ketika sebuah bulu, sebuah bulu dengan benda yang 10 kilo beratnya dijatuhkan dari atas dengan ketinggian yang sama, itu jatuhnya sama teman-teman, bahkan mempunyai massa yang sama. Artinya bagi Tuhan itu tidak ada hal yang berat atau ringan ya. Bagi Tuhan itu tidak ada hal yang berat atau ringan. Kamu lakukan aja yang Intan sarankan itu, nanti semua persoalanmu selesai. Benar. Kenapa? Karena tidak ada penghalang lagi antara kamu dengan Allah ya, sehingga apa yang kamu katakan dia mendengar dan dia langsung memberikan itu teman-teman. Tapi ya yang umum aja. Nanti minta 2 miliar kan lucu. Mintalah yang apa yang kamu butuhkan. Lucu kan, minta 2 miliar gitu kan, lucu Kak. Minta apa yang kamu butuhkan, bukan yang apa yang engkau inginkan. Makanya segala sesuatu itu harus ditaklukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dulu. Ya,
teman-teman, nggak usah serakah itu, nanti nggak dikabulkan lagi, berarti kau masih punya hasrat kayak begitu, nggak bisa. Itu harus benar-benar nyerah. Ya, praktekkan semua persoalanmu selesai. Makanya Intan ke orang yang penyakitan itu nggak bisa sembuh gitu kan, Kamar sarankan itu. Ke orang yang punya hutang yang melilit itu, Intan sarankan itu. Ke orang yang punya persoalan anak-anaknya pada berani suaminya selingkuh, Intan sarankan itu. Dan puji Tuhan itu terbukti, Kamarsha, selesai. Tuhan menyelesaikannya. Karena itu apa, teman-teman, ketika kamu jiwanya naik ke pusat kesadaran di mana Yakub bertatap muka dengan Allah itu kan Yakub selesai malah jadi kaya raya, betul nggak, Kamarsha? Yakub jadi diberkati tuh, makanya dia kemudian disebut Israel. Itu jadi Alkitab luar biasa sekali sebenarnya, teman-teman, yang mengungkap rahasia-rahasia yang dulu Intan tidak tahu sedikit pun. Buat Intan, Tuhan kita Yesus Kristus itu nggak ada duanya. Tetapi ketika dalam pengajaran langsung begini, Kak, misalnya sama Ucim, gelar-gelar utama Tuhan Yesus Kristus, mereka nggak bisa terima. Langsung, apa itu? Makanya kita pengajarannya beda dulu. Ya. Itu loh, teman-teman. Makanya lakukan itu apa yang Intan sarankan. Berdiam diri dalam Tuhan, tutup pintu. Ya, lalu dalam nama Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, bimbinglah aku menuju ke pusat kesadaranku, menuju hadirat Allah, agar aku menyatu dengannya sepenuhnya. Di situ kamu nanti bisa komunikasi dengan lancar. Ya, teman-teman. Dan apa keluhanmu? Ya, ada kan, Kak, dari Malaysia ini. Ini anaknya berani banget, teman-teman. Suaminya selingkuh. Nangislah dia, udah kayak merana sekali gitu loh, Kamarsha. Terus Intan sarankan itu, teman-teman. Terbukti itu, teman-teman. Suaminya kembali, minta maaf, sayang, anak-anaknya yang tadinya berani malah karena bekerja itu ngirim berapa itu, Kak? 250 juta apa itu, dia cerita sama Intan, malah Intan ditawari. Intan, Mbak Intan tak kasih. Enggak ya, teman-teman. Kalau Intan, kalau Tuhan tidak perintahkan, nggak berani, nggak mau. Ya, teman-teman, itu aja. Silakan, Kak Marsha. Ini Intan mau transfer data tadi, Kak, yang di surga Ucim, Vagina sama penis itu tidak loyo ya. Tidak loyo dan selalu rapat vaginanya. Ya, teman-teman. Iya, jadi ya memang susah ya. Sekali lagi, kalau misalkan ada teman-teman Islam di bawah ya, cari kebenaran dengan membaca sendiri, tapi jujur ya, gitu. Pasti kalian akan terkaget-kaget. Kok selama ini yang saya dengarkan tentang Allah, tentang Muhammad, ya, kok beda sama yang tertulis? Pasti akan begitu asal jujur. Ya. Karena kan selama ini kan kalau di doktrin Quran itu isinya kebenaran, kan itu pasti sampai detik ini. Ya. Kebenaran yang benar-benar apa? Benar-benar ajaran setan. Kalau memang baca terjemahannya dengan jujur, kalau nggak baca terjemahan cuma baca huruf Arabnya, memang kebenaran karena nggak tahu apa-apa. Benar-benar nggak tahu artinya, kan gitu. Ya. Karena dua sosok di dalam Islam ini ya selalu disajikan yang baik-baik, baik sesembahan maupun rasulnya. Ya, coba kita lihat dulu ini Intan. Screenshot ya. Ini yang Di surga itu. Nah, enggak, ini di surga Ucim, Oh, ini yang vagina selalu rapat-rapat. rapat. Ya, dan penis tidak loyo. Berarti kan nggak pernah loyo, itu kan nyiksa ya kan? Ayo, siapa yang mau ke sana? Ayo, ini ada cowok-cowok berapa nih di atas ini? Yang mau ke sana, ayo. Nggak pernah loyo loh, enak loh itu. Kak Marsha, saya masih mikir ini Kak Marsha. Ayo, mikir, ayo. Perlu pemikiran yang lama ini Kak Marsha, sebentar. Ayo. Buat yang di bawah, ya, yang mau rapet, silakan.
Khususnya ciwi-ciwi yang mau rapet terus. Ya, ini kan lucu. Maksudnya kan istrinya diganti dari laki-laki yang masuk neraka, tapi istrinya masuk surga. Ini kan lucu kan? Gile lu. Ternyata mau gas-gasan sama lonte tapi jangan. Aduh. Kenapa nggak didoli aja loh, nggak usah kesono lah, ya kan? Nah itu kan 2 perempuan dari neraka itu apa nggak lonte, pezina. Ada yang ya kemarin kan? Kak Intan paparkan datanya itu loh, surga juga ada bantal, guling, kamar-kamar. Itu surga atau red door itu. Al-Hosea ayat 10 sampai 17. Itu kan di Al-Hosea ada, di Qurannya juga ada ayat 10. Oh, Al-Hosea Ada ayat 10. bantal, ada guling, ada sekat-sekat kamar. Itu surga apa red door itu? Nah, makanya. Aduh. Ini mereka kalau kita bahas begini mereka nggak terima karena tidak mungkin masuk di akal mereka. Karena apa? Karena mereka nggak pernah tahu isinya. Ini isian di tulisan ini. Karena mereka selalu taunya yang disajikan dengan omongan yang mereka dengarkan tanpa tahu dalilnya. Ya ini kenyataannya. Dalilnya tertulis beda, ya. Yang mereka dengarkan beda dari ustadznya. Ya, lanjut dulu ya teman-teman, Pak Ina. Nah, ini kan sebenarnya di GS32 ini apa, Kak? 32 kan itu ya apa sih? As-Sajdah kalau nggak salah ya. Ini nih. As-Sajdah betul. Nah, di As-Sajdah ayat 17 nih. Ya. Ini kalau ditafsir ngeri loh, teman-teman. Nih, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai alasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Macam-macam nikmat, Kak. Ya. Nih, bahkan di Tirmizi 2562 ya, ini di surga ada pasar. Sungguh di surga ada pasar yang dikunjungi bidadari. Ya. Iya kan, Ini Kak kita, Intan? ya Intan bacakan ya. HR Tirmizi 2562. Sungguh di Iya, surga ada ada pasarnya. pasar yang dikunjungi Betul, ada pasar. bidadari. Mereka menyanyi Jadi- dengan suara yang belum pernah makhluk dengar. Jadi Mereka bidadarinya menyanyi habis gitu, oplok-oplok ya, nyari telur, nyari Nyanyi bahan di makanan, pasar. oplok lagi ke pasar. Anjir. Iya, emang iya. Nah itu tulisan Iya. siapa? Ada pasar, bisa melahirkan sejam sekali, itu banyak. Ya, nyari kopi kali di pasar habis dioplok itu kan capek. Nyari kopi, nyari gorengan, ya kan? Ya kan kalau ya itu ya, kalau Tan, kamu nggak titip tempe, Tan? Ada tempe emang iya mendoan loh, nggak Kak. di sana? Emang iya kan. Ini surga Intan kan opo dulu sih? punya teman yang Astagfirullah. Intan kan gini teman-teman. Kita tidak membenci orangnya ya. Kita Ajarannya hanya ini yang mau tidak- dihancurkan. Iya, kita membenci perbuatannya. Kasihan mereka. Ini teman Intan kan ada yang jadian begitu. Itu kalau setiap habis kayak gitu ya memang beli cemilan itu. Tapi Apa kenapa cemilan? Intan mendekati mereka ini jangan salah, teman-teman. Intan kan dulu waktu masih Islam kan mampu lah ya, Intan banyak duit gitu, Bang Jaka. Jadi kenapa Intan dulu mendekati mereka? Ini mau Intan entaskan supaya tidak
bekerja seperti itu. Makanya Intan waktu itu mendekati mereka ini tak tanya, kamu nyesel nggak sebenarnya pekerjaan begitu kan nggak bagus. Iya, kamu sebenarnya hobi atau terpaksa? Nah, ada yang hobi, Kak. Nah, yang terpaksa inilah yang Intan dekati. Kamu maunya apa kalau misalkan meninggalkan pekerjaan ini, pengen apa gitu? Pengennya jualan ke warungan gitu loh. Nah, di situ Intan modali. Itu dulu. Waktu Intan masih banyak duit ya, teman-teman. Intan modali, Intan berikan dia warung gitu ya, supaya tidak terjun lagi ke situ gitu loh. Jadi memang mereka itu kalau capek gitu beli cemilan gitu kalau kan kadang-kadang Intan godain itu Kak. Kok itu kan nggak cinta gitu kan kadang-kadang tak tanya. Terus gimana kayak begitu ya terpaksa. Capek nggak ya capek. Nah setelah kayak begitu apa yang kamu lakukan? Ya cari cemilan itu. Oh berarti benar itu kan tadi hadis tadi ya. Ada pasar. Habis jajan nggak kecapian nyari tahu goreng di pasar habis ngelayanin Zuma. Habis ngelayanin mama cari pasar nyari tempe. Lucu ya ajarannya ya kayak. Nah justru mereka ini yang tobat-tobat kan karena tahu kayak begini akhirnya kan mikir. Ya teman-teman. Jadi bukan tauhid yang dibesarkan. Lihat ajarannya loh. Ya bukan ketauhidan dibesar-besarkan karena Zoroaster pun bertauhid itu. Ya Tuhannya namanya Ahura Mazda. Itu tauhid monoteis. Ya. Jadi bukan ketauhidan yang perlu dibesar-besarkan, tetapi kita lihat ajarannya seperti apa, bagaimana. Itu yang perlu ditekankan. Betul nggak Kak Marsha? Yes, betul. Silakanlah Kak. Iya. Oke. Bang Jaka Umar bin Khattab, ada yang mau disampaikan lagi? Mbak Intan mau diteruskan atau bagaimana? Masih ada yang mau dilanjutkan? Silakan. Tambah apa ya Kak Marsha ya. Jadi intinya kenajisan yang surgawinya mereka itu benar-benar itu menggambarkan ini ya, isi otak umatnya ini ya. Jadi sesuatu hal yang diiming-imingi, hal sesuatu yang menarik itu kan sesuatu yang target yang didapat gitu loh. Surga kok seperti sesuatu target yang harus didapat, tetapi disesuaikan dengan kondisi duniawi yang katanya kalau ditahan nanti di sana imbalannya bisa bebas gitu loh, sebebas-bebasnya, malah disediakan tempat yang begitu kan najis sekali ya Kak Marsha ya. Itu kalau kita berpikir jernih, teman-temanku, saudaraku, sedulurku, muslim, monggo direnungkan. Iming-iming ini betul enggak? Sampai itu diprank enggak gitu loh. Jangan-jangan ajaran ini cuma ngeprank gitu loh. Takutnya tuh itu nanti kecelek di sana, nggak ada yang seperti dijanjikan. Kita sudah ngempet di sini, tahu-tahu di sana juga nggak ada. Kan kasihan sekali, nggak masuk akal karena ajaran ini tentang gambaran surga aja nggak masuk akal gitu loh Kak Marsha. Sadar teman-temanku, saudaraku muslim, sadar, ayo kita renungkan dalam-dalam. Kita mengenal Allah yang benar. Itu aja Kak Marsha. Ya mereka ini saya nggak tahu ya pemikirannya ya. Bayangkan sampean kalau misalkan ya, contoh nih laki-laki ya mau wik-wikan ya sama orang yang tembus pandang piye. Bayangin loh. Sebentar Pak Jaka, punya parfum ya. toh. Sebentar toh Pak Jaka, ya. Bidadari 70 orang itu tembus pandang, sak balung-balungnya kelihatan, bisa bayangin nggak kamu? Hah? Betul. Iya. Ya. Jadi 70 itu kan dari bidadari itu di Al-Waqiah 35 itu. Ya. Itu memang benar. Dan ciri-cirinya apa? Bisa dilihat sampai tulang-tulangnya kelihatan. Bayangin teman-teman. Hah? Tahu Casper nggak? Pernah nonton film Casper nggak? Ya, bayangin
Sampai ketok balungnya mbok genjot itu piye? Pak Jaka. Coba. Betul, itu kelihatan sekali ininya apa? Itu karena ada di dalil ya, mereka kan nggak baca itu. Pemikirannya ditutup untuk urusan beriman, nggak bisa Betul. jernih. Iya, betul. Iya, memang iya. Itu. Coba. Ditutup, dan ini Kak Marsha sudah ditutup juga terkontaminasi jin korinya itu, bisikan-bisikan iblisnya itu. Jadi mau diomongin yang bagaimanapun juga dia ngejar target itu tadi yang saya sampaikan tadi. Dia kok kayak ada target sesuatu yang puas kalau masuk surga gitu. Aneh ya. Aneh sekali Kak Marsha. Iya. Yang mau daftar ke sana, mungkin mau jualan cireng di pasar, yang penting kan jannah. Bisa. Mumpung belum ada yang mau, oh nanti di pasar jualan ini cepetan, buruan. Jualan cireng, ya kan? Jualan apa itu tadi? Maksudnya pasar surga toh, Kak Marsha? Pasar yang di surga toh? Iya. Berarti kan orang-orang yang itu juga yang jualan di sana, ya kan, yang pilihan juga. Nah, kalau pasar berarti kan orang-orang yang jualan juga kan orang-orang pilihan, betul nggak? Ada pasar loh. Jualan lentur. Habis mikir lapar nyari lentur. Ya apa Pak Jaka? Doi apa baru tahu, nggak tahu Kak Marsha. Lentur itu gorengan itu loh yang ada kedelainya itu. Oh. Aduh. Gambaran setan ya, betisnya kelihatan transparan. Iya, gitu mereka kan. nggak paham Matanya. bahwa itu Matanya hantu. Hantu itu kan transparan, nggak kelihatan. Kalau difilmkan itu. Lah kok lu mau sama bidadari yang kelihatan tulang belulang di dalam-dalam jeroan ketok. Nanti manuknya tembus pandang. Sebentar. Ah, tak transfer katanya ke sini biar teman-teman screenshot ya. Oke, lanjut sambil menunggu itu Pak Jaka atau siapa yang mau narasi, lanjut dulu ya. Jaka narasi dulu sambil Intan transfer data. Narasi apa? Kak Intan ya. Ya intinya itulah. Kalau ada saudaraku Islam yang di bawah naik, monggo membahas surganya sampean ini betul enggak? Ya seperti yang digambarkan narasumber kita tadi. Ada enggak? Kalau mau sanggah ya monggo. Atau mungkin sampean ini kok masih bertahan di situ tuh, apa ingin mengejar itu? Surga sampean itu apa malah nggak menjijikkan atau malah nggak menyiksa sampai berdiri 70 tahun, itu sesuatu yang nikmat atau malah kebalikannya gitu loh maksudnya. Monggo direnungkan. Tapi kalau sampean memang pengen itu, ada target yang sampean raih, ya sah-sah saja, monggo. Yang penting kita saling berbagi wawasan ini, saling diskusi, open aja. Monggo saudara-saudaraku yang mau naik. Sambil Kak Intan mau transfer data apa lagi Kak Intan? Kalau di sini dan di Komalintan hiranya kok nggak pada mau naik gitu loh. Takut apa gitu loh. Nanti giliran di Koma lain, Intan baru naik banyak yang loncat. Nggak mau gitu. Giliran tak datangi ke Komalnya, Intan diblokir. Gimana sih kalian itu mau tak sadarkan Komal pada lari, ya kan Kak? Itu sudah lucunya di situ. Kak Intan, ada lagi yang kemarin yang junjungannya juga plok-plok sama orang gila itu, saya baru tahu loh itu. Kok ya ada addressnya itu loh. Gila bener ya. Moloh Saya itu baru yang tahu itu. Si Moloh, nggak tak catat.
Saya nggak mencatat. Kalau saya baru dengar kemarin, oh, itu benar-benar gila juga itu ya. Kalau sama mayat, oke lah, sudah umum juga ya. Ini teman-teman Unslim ada lagi nih. Gimana disanggah ya monggo, tapi saya nggak ada datanya juga. Kak Intan belum ada data. Tapi yang sama mayat, sama apa itu ada. Sama bocil, sama apa. Itu loh ajaran kok nggak jauh-jauh dari itu gitu loh. Makanya saya sering menyindir ini ajaran apa? Ajaran kisah indah seputar selangkangan aja. Sangat enak, sangat indah, sangat menggiurkan. Wah itu gimana ya Kak Intan ya? Isinya kok cuma plok. Suara surga Unslim. Orang-orang RT6 itu dibawa kepada alam pikiran hayalan, menghayal seks gitu loh. Ini kan bahaya ketika pikiran ini bertahan di alam pikirannya menjelang matinya mereka. Karena kita mewujud sesuai dengan kondisi alam pikiran terakhir kita. Makanya kenapa Tuhan mengatakan kita harus menaklukkan pikiran kita pada Yesus Kristus. Ya teman-teman, itu alasannya. Kita mewujud itu tergantung dengan kondisi alam pikiran kita di akhir hidup kita. Hati-hati itu dengan pikiran. Ya, makanya Intan tadi akan ajarkan berdiam diri dalam Tuhan, tutup pintu, ya, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus minta Roh Kudus membawa jiwamu naik menuju pusat kesadaran atau peniel, ya, sehingga hadirat Allah terbuka bagimu. Itu maksudnya Intan. Jadi kalau kondisi alam pikirannya seperti itu udah rusak, udah neraka hasilnya. Ya Uclim. Makanya kan terakhir itu akal budimu, kan begitu. Karena disitulah letaknya kekuatan semua makhluk itu kan di pikirannya. Makanya hewan itu kan kapasitas berpikirnya rendah, teman-teman. Iya, yang seperti Kak Intan itu ya, taraf pola apa ya, pola pemikiran hewan itu kan cuma makan sama kawin untuk mempertahankan hidup kan itu aja tuh, Nah, makan. makanya Intan Kawin. ngatain ajaran ini ajaran binatang, jangan marah. Emang ajaran binatang. Surga digambarkan cuman akalnya tuh di bawah binatang ya. Cuman makan kawin, makan kawin, disediakan tempat, padahal guling terus pasar. Kan itu aja makan kawin lagi. Persis Dibawa itu masuk Kak Intan. alamnya hewan kan, betul nggak? Betul, di bawah kesadaran kita yang paling rendah Ini itu kok kan nggak itu. bisa ke binatang. transfer ya sebentar Bang Cakar. Ini nggak bisa ke transfer sebentar. Berarti kan malah di bawah binatang Kak Intan, atau disamakan ya, personifikasinya sama, anggap aja lah sama lah. Di bawah, Levelnya di bawah, di bawah level hewan, karena hewan itu malah nggak mengenal betul. nafsu seksual. Di bawahnya betul. Ya maksudnya nggak mengenal apa ya, seks party gitu loh. Cek party. Ya kan nggak mengenal hewan itu. Cek party, gengbeng ya Kak Intan ya. Nggak mengenal. Gengbeng sama 72 Prestasi. bidadari. Ayo Unclim naik Unclim, surgamu gimana itu? Kok plok suara surga Unclim. Makanya kita bersyukur sekali ya punya Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam alam pikirannya Allah banget. sendiri. Makanya kenapa yang dikirim ke sini tuh alam pikirannya Allah. Alam pikirannya Allah kan firmannya Allah. Supaya kita bersekutu dengan alam pikirannya Allah atau firmannya Allah ini, Yesus Kristus. Itu maksudnya teman-teman. Supaya kita tidak memiliki alam pikiran binatang. Ya, karena ini menentukan hidup kita selanjutnya. Menentukan alam kita selanjutnya. Ngeri sekali tuh kalau alam pikirannya dibawa ke dalam alam pikiran hewan. Ya, Intan ini lagi menggembur-gemburkan ini terus. Nanti masuk ke komalnya Bang Minang pun Intan ingin menggambar-gemburkan ini lagi. Karena segala sesuatunya itu di alam pikiran.
Makanya kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, alam pikiran terakhir. Ya, makanya kan Adam Hawa itu kan menderita itu karena alam pikirannya rusak, sudah mengerti alam pikiran binatang itu, dan itu kita harus lepaskan. Bising sekali plak-plok, plak-plok, plak-plok. Jadi musiknya kan kemarin pada ngamuk Bang Jaka kan, sampai ya sampai gini. Kotak laporkan Intan ke polisi gitu kan. Terus Intan jawab, harusnya yang dilaporkan itu Allah mau bikin bising di surga itu, ya kan? Bikin musik itu. Karena waktu itu Intan bilang gini, kalau surga kita kan musik, ya kan? Musik yang puji-pujian gitu kan. Intan contohkan tadi, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Intan tuh kan seneng lagu itu, meskipun liriknya hanya segitu, sederhana, tapi menyentuh di hati Intan tuh. Makanya kalau sebelum Intan berdiam diri dalam Tuhan itu selalu Intan nyanyi itu dulu. Nah, kalau kita kan begitu kan musiknya, musik-musik Iya. kan yang lembut, yang indah. Enak Nah, kalau didengar. mereka musiknya apa gitu kan? Musiknya plak plok plak plok plak plok 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 Enak plok juga plok didengar plok Kak plok. Intan. Nah iya Enak kan plak didengar. plok plak plok. Satu Nah, si jam Allah kan saja. si Allah kan Setelah jadi ini kan jadi bisa. pengawasnya kan. Si Allah kan jadi pengawasnya, makanya Allah yang ngatur ini. Dipan kan di surga kan ada dipan-dipan menurut Al-Husya ayat 10 sampai 17. Nah, si Allah ini mengatur dipan-dipan ini kan. Kau yang bidadari pertama kan ada 72 bidadari kan. Bidadari pertama silakan plok. Bidadari kedua plok. Nanti kan plak plok, plak plok, plak plok. Nanti diulang itu. Ini musiknya itu plak plok, plak plok, plak plok itu. Ya. Itu kalau dari Waduh, kejauhan kayak ngamuk. akapela ya Kak Intan ya, kayak akapela ya. Plok 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 plok. Ah, Iya, iya. kayak Itu ngamuk itu. Langsung. Tak laporkan kamu ya kurang ajar gitu. Loh, kok kurang ajar ini kita buka data kok Intan buka data kok kurang ajar. Seharusnya kau berpikir tak gitu kan. Sudah tak kasih tahu, terima kasih. Seharusnya kau yang merubah cara berpikir kau itu. Karena Intan ini ingin kamu itu merenung, bukan marah-marah. Ini kan sangat nggak masuk akal ketika orang memberitahu data itu marah-marah. Harus dicari tahu dong. Apakah benar surgaku begini? Gitu loh. Ini orang yang cerdas kayak Intan dulu waktu kecil. Ketika dikasih data ini nggak langsung terus marah atau apa. Tetapi mencari tahu. Ini orang cerdas. Kayak Intan dulu ini. Ketika ada narasi bahwa di Alkitab 19:28, Matius 20 ayat 22, katanya Yesus Kristus itu begituan ama keledai. Ini Intan nggak langsung marah, tapi cari tahu. Ternyata tidak pernah Alkitab itu dicetak tahun 1928, nggak ada. Ya teman-teman. Jadi begitu caranya belajar, jangan langsung marah. Ya. Datanya itu dicari tahu. Seperti ini nih. Ini kan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari 3245 dan Muslim 2834. Setiap orang dari mereka memiliki 2 istri atau bidadari yang sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik daging karena saking cantiknya. Ini saking cantiknya apa saking seremnya? Bayangkan aja ketika ada orang yang sumsum tulangnya kelihatan dari balik daging, ini ngeri kali loh. Ya, bayangkan aja itu. Coba dibikin seperti AI. Perempuan, ya, sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik daging. Ini kira-kira cantik apa mengerikan? Coba berpikir sehatlah. Ya, ini kan mengerikan teman-teman. Kayak monster, betul nggak Bang Jaka? iya. Nanti ya tak carikan gambar AI ya, kira-kira seperti apa nanti bentuknya gitu Ini ya. bidadari atau peri? Iya toh Kak Intan. Ini penggambaran Enggak. peri atau bidadari? Bidadari atau siluman, bukan peri, siluman gitu loh. Bidadari apa siluman ini? Ya ngeri sekali, teman-teman.
Jadi sebenarnya Intan kan cuman memberitahu data untuk menyadarkan cara berpikir kalian. Karena kealahan itu bukan bicara tentang jumlah atau apapun. Kealahan itu mengenai buah ajaran. Kealahan itu keberadaan dia di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Itu kealahan. Bukan mengenai, ya, bukan mengenai bicara tauhid. Bukan. Ya. Kealahan itu mengenai buah ajaran pertama, kedua itu mengenai keberadaan di dalam diri kita dan hidup kita. Itu kealahan yang benar, menyatu. Ya. Ini apa ini? Menyatu dengan makhluk kayak begini nih. Ya kira-kira ini makhluk apa? Kan begitu harusnya cari tahu. Tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya. Ini makhluk apa ini? Harusnya cari tahu. Intan aja merem aja udah heran ini. Kok kayak monster gitu ya, kayak siluman gitu loh. Ngeri kali teman-teman. Silakan Bang Caka. Iya, saya menanggapi itu aja lah tadi Kak Intan yang barusan tadi dinarasikan tadi. Allah kok cuma disikapi kebenarannya dan kehadirannya dari ketauhidan itu tadi ya. Tauhid yang penting, terus dia pasti mengandalkan walam yulat itu walam yalid walam yakulah fuzuan akad itu aja ya. Itu ketauhidannya cuma sebatas itu dok. Tapi nggak dilanjutkan dengan ada apa yang menjelaskan Allah itu kebagaimanaannya, cara hadirnya untuk kita gimana, nggak sama sekali. Kalau kita kan jelas Allah Bapa itu istilahnya tidak bisa tersentuh, tidak bisa terhampiri. Akhirnya nusul ke firman-Nya itu yang menjadi. Itu diterangkan dengan rinci sangat jelas tentang kekudusannya, tentang firman itu sendiri yang nusul bagaimana. Tetapi kalau sebelah kok cuman sesimpel itu gitu ya, kalau tentang pendefinisian Allahnya, eksistensinya, kebagaimanaannya itu nggak ada sama sekali. Tapi yang paling digembar-gemborkan, paling dibesar-besarkan cuman surganya aja itu aja, iming-imingnya aja itu aja kalau jadi pengikutnya. Sangat kontradiksi dengan Allah kita, Kak Intan. Mikir saudara kita, Munjeli mikir. Ini kalau terlihat tulangnya ya kan, terlihat tulangnya itu hubungan seks, berarti tulang nonotnya, tulang vaginanya kelihatan itu gimana gitu kan, bingung ini tuh. Ya. Kan ini ada hadis lainnya. Bingung ya, hurufnya kayak V itu berarti paling huruf V. Vagina, iya huruf V toh Kak Intan. Ini kalau di Bang Minang rame nih. Muslim di Bang Minang pada ngamuk gitu sama Intan ya, teman-teman. Nanti kalau Bang Minang buka teman-teman, Intan tak ke situ. Intan tak ke situ rame, kalau di sana rame kan, di sana banyak kucing itu ngamuk gitu ya kan. Tapi puji Tuhan kemarin ada satu yang mau bertobat, Bang Caka. Iya kah? Di Iya. Roomnya Bang Nggak, di Minang itu. komalnya Intan kemarin. Oh itu toh, Intan. yang aku juga ada itu toh. Iya. Terus Intan arahkan Bagus ke ya. Bang Jaki Sembiring. Itu justru kan malah dengan kerendahan hatinya baru mengerti dan kebingungannya dia akhirnya menangkap sesuatu, ada something yang menggerakkan itu, akhirnya dia juga kayak gimana ya, akhirnya ragu gitu Kak Intan kalau menurut pengakuannya dia kemarin ya. Bagus, dia itu malah cerdas. Makanya walaupun dia Intan, ngaku goblok. kenapa Intan dia ngaku gembar-gemborkan ini kan biar pada ragu itu. iya betul. Dia kan anaknya kalem, Kenapa Intan santun, gembar-gemborkan santai, ini? ngaku bodoh, tapi dia cerdas. Kalau saya menilai justru ini yang cerdas. Gitu loh, Celim. Kemarin itu bisa untuk itu sebenarnya. Untuk contoh lah. Justru dia itu yang cerdas kalau saya menilai itu. Masa kita akal pikiran kita digiring ke kayak hewan? Itu ajaran apa ini? Bagus kemarin Kak Intan itu. Semoga tertangkaplah Roh Kudus menggerakkan dia. Walaupun pakai proses juga sih ya. Iyalah, kayak Intan juga dulu proses kan. Intan dulu proses.
Dan lama itu prosesnya ya. Karena Intan tuh harus meneliti dari sudut pandang mana saja teman-teman. Termasuk nanti yang mau Intan bicarakan juga tentang New World Order atau tatanan dunia baru gitu ya. Tatanan dunia baru menurut iblis. Nah ini nih ada juga tertulis tulangnya kelihatan bidadari itu. Nah ini makhluk apa gitu kira-kira ya teman-teman. Silahkan screenshot teman-teman. Benar, Kak Intan. Aku ya perlu ini. Di Tirmisi 2533. Sesungguhnya putih betisnya seorang wanita penghuni surga akan terlihat dari balik 70 lapis kain sampai terlihat tulangnya yang jernih. Lucu ya. Kayak tengkorak. Kayak tengkorak. Bentar Kak Intan. Ini kadar kesahihannya gimana ini? Sahih juga? Sahih? Sahih lah Tirmisi itu. Tirmisi sahih ya? Ya, meskipun Ibnu Majah itu, malah Ibnu Majah ini lebih tua loh. Tetapi mereka rata-rata nolak. Karena apa? Karena Ibnu Majah banyak merugikan mereka. Muslim ya. Yang paling diterima kan Bukhari toh sama apa itu? Sama Muslim. Nah, Nah, itu kan Sahih sudah Muslim malah sama sudah Bukhari. direkayasa. Malah sudah direkayasa yang Ibnu Majah ini justru yang tua ini harusnya. Harusnya kan pakai Ibnu Majah karena Ibnu Majah banyak merugikan mereka. Hadisnya aneh gitu loh. Saya Muslim sama Bukhari yang paling diterima memang. Tapi itu pun kayak nggak masuk akal tuh Kak Intan ya. Coba kita tanya AI ya. Tanya AI wanita gambarkan seorang wanita dengan apa sih ini? Tulang betisnya kelihatan dari balik daging. Pasti lagi bahas saya ya Utan. GR lu. Khatam. Bukan, ini bahas acaranya bro. Acaranya lucu. Ya kayak hadisnya Bukhari itu kan kita tahu itu 200 tahun setelah Nabi meninggal ya. Tapi kok malah dipercaya.